Apa yang terjadi ketika cinta terlarang menghancurkan semuanya? Randi, seorang suami yang tampak bahagia, terjebak dalam perasaan yang tak terkontrol terhadap Sari, pembantunya yang cantik dan menggoda. Di balik senyum manis istrinya, Mira, perasaan ini tumbuh semakin dalam, menantang batas moral dan komitmen keluarga. Namun, setiap pilihan ada harga yang harus dibayar. Akankah Randi mengikuti dorongan hatinya dan memilih Sari, atau tetap mempertahankan keluarganya dan menghancurkan hidupnya sendiri? Sebuah cerita penuh emosi, pengkhianatan, dan pilihan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Tonton sekarang, karena hidup Randi tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, seperti pagi-pagi biasa, Randi duduk di meja makan sambil menikmati secangkir kopi. Rumahnya tampak tenang, dengan sinar matahari yang menyelinap masuk melalui jendela besar di ruang tamu. Rumah mewah yang sudah ia tinggali bersama istrinya, Mira, selama hampir 10 tahun. Setiap sudut rumah ini memiliki kenangan. Kenangan yang semakin memudar seiring berjalannya waktu. Mira, istrinya, duduk di seberang meja, tampak tenang, namun ada kesan kosong di matanya. Randi tahu betul, hubungan mereka telah berubah. Cinta mereka yang dulu hangat kini terasa dingin. Seolah mereka hanya berbagi ruang dan waktu, tanpa lagi benar-benar saling melihat. Mira, seorang wanita yang cerdas dan penuh perhatian, memang masih merawat rumah mereka dengan sepenuh hati. Namun, meskipun dia selalu tersenyum, Randi bisa merasakan ketidaknyamanan yang semakin jelas. Mereka sudah tidak berbicara seperti dulu. Tidak ada lagi tawa ceria atau diskusi ringan yang mengisi malam-malam mereka. Hanya keheningan yang memenuhi ruang-ruang di dalam rumah. Randi mulai merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan, dan dia tidak tahu bagaimana harus mengubahnya. Di sisi lain, ada Sari, pembantu rumah tangga mereka yang baru bekerja di rumah Randi beberapa bulan terakhir. Sari adalah seorang janda muda berusia sekitar 30-an yang datang dari keluarga sederhana. Dia baru saja mengakhiri pernikahan yang buruk, dan seperti banyak orang yang terluka oleh cinta, dia mencari tempat baru untuk memulai hidupnya. Randi pertama kali bertemu dengan Sari saat ia sedang menyapu halaman depan rumah mereka, mengenakan pakaian rumah yang sederhana. Tetapi, ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatian Randi. Wajah Sari yang cantik dengan senyuman manis yang tak pernah lepas dari bibirnya menyembunyikan sebuah ketegangan, sebuah rahasia yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang benar-benar memperhatikan. Sari adalah wanita yang tidak suka berbicara banyak. Dia memilih untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Namun, ketika Randi berpapasan dengannya di sekitar rumah, ada interaksi kecil yang mulai terasa lebih dari sekadar kebetulan. Randi akan tersenyum padanya, dan Sari akan membalasnya dengan senyuman yang sedikit lebih dalam, seolah ada pesan yang tersirat di balik tatapannya. Randi tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa tertarik, terpesona oleh kehadiran Sari. Mira, yang berada di meja makan, tidak menyadari ketegangan yang mulai muncul antara suaminya dan pembantu mereka. Mira terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan rutinitas hariannya yang membosankan. Tidak ada yang mencurigakan, setidaknya itu yang ia pikirkan. Namun, Randi tahu, sesuatu telah berubah. Setiap kali ia berpapasan dengan Sari, jantungnya berdegup lebih kencang, dan rasa cemas itu semakin menyelimutinya. Ia tahu bahwa perasaan ini bukanlah hal yang biasa, dan itu menakutkannya. Dia mencoba untuk mengabaikannya, berusaha fokus pada pekerjaan dan keluarga, tetapi
Semakin lama semakin sulit untuk mengabaikan ketertarikan yang terus tumbuh dalam dirinya. Suatu malam, saat Mira sedang tidur lebih awal karena kelelahan, Randi berjalan keluar ke teras belakang rumah untuk merokok. Dia berdiri di sana, menikmati udara malam yang sejuk, dan berusaha menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Itu Sari, yang sepertinya sedang membersihkan beberapa peralatan dapur yang tertinggal setelah makan malam. Randi melihat ke arah dapur, dan tanpa sadar, matanya mengikuti gerakan Sari yang sedang menyapu lantai. Sari tidak menyadari bahwa Randi sedang memperhatikannya. Dia begitu tenggelam dalam pekerjaannya, gerakan tangannya yang lincah dan anggun seolah mengalir dengan ritme yang menenangkan. Randi merasa ada yang aneh dengan cara Sari bergerak. Ada sesuatu yang sensual, meskipun Sari tidak bermaksud untuk terlihat demikian. Randi tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya, tetapi perasaan itu semakin kuat. Keinginan untuk mendekat, untuk berbicara lebih banyak dengan Sari, semakin tidak bisa dia tahan. Saat Sari menoleh dan melihat Randi berdiri di ambang pintu teras, dia terkejut. Matanya bertemu dengan mata Randi, dan untuk sejenak, ada keheningan yang terasa begitu berat. Randi merasa dirinya terjebak dalam pandangan itu, dalam momen singkat yang penuh ketegangan. Sari tersenyum, dan senyumnya kali ini berbeda. Itu bukan sekadar senyuman sopan. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang penuh arti. Randi tidak tahu apa yang harus dikatakan, dan Sari pun tidak mengatakan apa-apa. Hanya ada kebisuan yang terasa memadai untuk menggambarkan perasaan yang tak terucapkan di antara mereka. Randi akhirnya memutuskan untuk kembali ke ruang tamu, meninggalkan Sari dengan aktivitasnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah. Perasaan yang sudah mulai mengalir dalam dirinya tidak bisa lagi dihentikan. Ketegangan ini, ketertarikan yang terlarang, mulai menguasai pikirannya. Dia tahu ini salah. Dia tahu dia harus menjaga komitmennya terhadap Mira, tetapi kehadiran Sari sudah terlalu kuat. Tidak ada yang bisa menghentikan aliran perasaan itu. Sementara itu, Sari kembali ke dapur dan melanjutkan pekerjaannya. Tetapi di dalam hatinya, dia juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang aneh tentang pria ini, yang sudah begitu lama menjadi suami dari wanita yang baik hati, yang tidak pernah menyadari apa yang terjadi di balik pintu rumah mereka. Sari tahu bahwa hubungan ini penuh bahaya, tetapi ada bagian dari dirinya yang tidak bisa menolak godaan itu. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang semakin menyesakan. Randi mencoba untuk berfokus pada pekerjaannya, menghabiskan waktu lebih banyak di kantor untuk menghindari ketegangan yang semakin terasa di rumah. Namun, meskipun ia berusaha untuk melupakan apa yang terjadi antara dirinya dan Sari, pikirannya selalu kembali kepada wanita itu. Setiap gerakan, setiap senyuman, bahkan suara lembutnya saat ia berbicara dengan Randi membuat perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Sari, yang juga berusaha untuk menjaga jarak, mulai merasakan perasaan yang sama. Meski dia hanya seorang pembantu di rumah itu, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tertarik pada Randi. Dia tahu bahwa perasaan ini bisa sangat berbahaya. Randi adalah suami dari Mira, wanita yang baik dan penuh perhatian. Namun ada sesuatu dalam diri Randi yang tidak bisa ia lepaskan. Randi bukan hanya pria yang tampak tampan, tetapi juga pria yang terjebak dalam rutinitas kehidupannya. Sari bisa melihat kesedihan di balik matanya, sebuah kesedihan yang tampaknya hanya bisa ia pahami.
Setiap kali dia berpapasan dengan Randi di sekitar rumah, jantung Sari berdegup kencang. Ia mencoba untuk tetap profesional, tetapi ada saat-saat ketika tatapan mata mereka saling bertemu dan sejenak dunia seakan berhenti berputar. Randi akan tersenyum padanya, dan Sari merasa sebuah kekuatan yang menariknya lebih dekat. Namun, meskipun ada ketegangan yang tak terucapkan, Sari tetap berusaha menjaga jarak. Dia tahu bahwa hidupnya sudah cukup sulit tanpa terlibat dalam hal yang lebih rumit. Suatu malam, saat Randi pulang kerja lebih awal dari biasanya, dia melihat Sari sedang duduk di dapur, menatap keluar jendela. Cahaya dari lampu dapur yang hangat memantul di wajahnya, menambah kesan misterius pada pembantunya yang cantik ini. Randi berhenti sejenak di pintu dapur, mengamati Sari yang sedang terbenam dalam pikirannya. "Sari," panggil Randi pelan, membuat Sari terkejut. Sari menoleh dan melihat Randi berdiri di ambang pintu. Senyuman muncul di wajahnya yang lemah lembut, tetapi ada keheningan yang terasa lebih berat di antara mereka. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Sari, berusaha menjaga nada suara tetap profesional. Randi melangkah masuk, mencoba mencari alasan untuk berbicara. "Tidak ada, saya hanya merasa ada yang ingin saya bicarakan." "Tentang pekerjaanmu di sini, Sari?" jawab Randi dengan nada yang tidak biasa, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar urusan rumah tangga yang ingin dia bicarakan. Sari merasa sedikit cemas, namun ia tahu ini bukan sekadar percakapan biasa. Randi duduk di kursi yang ada di dekat meja makan, membiarkan suasana menjadi lebih santai. "Kamu bekerja dengan sangat keras di sini. Mira dan aku sangat menghargainya," kata Randi, berusaha membuka percakapan. Namun, matanya tetap tertuju pada Sari dengan intensitas yang tak dapat dia sembunyikan. Sari, yang merasa sedikit canggung, tersenyum. "Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan pekerjaan saya," jawabnya singkat, berusaha untuk tidak menunjukkan bahwa dia merasa nyaman dengan perhatian lebih dari Randi. Namun, Randi tidak bisa menahan perasaannya lagi. Ia beranjak dari tempat duduknya dan melangkah lebih dekat kepada Sari. Ada jarak yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya, tetapi Randi merasa dorongan untuk lebih dekat. "Sari, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Ada sesuatu tentangmu yang membuatku merasa berbeda," kata Randi dengan suara yang lebih lembut, lebih pribadi. Sari terdiam sejenak, lalu menundukkan kepala, mencoba untuk menghindari tatapan mata Randi yang semakin dalam. "Pak, itu tidak seharusnya terjadi," jawab Sari. Suaranya bergetar. "Kita harus tahu batasan kita. Kamu punya keluarga, aku hanya pembantu di sini." Randi merasakan ada ketegangan yang lebih kuat antara mereka, dan ia menyadari betapa mudahnya perasaan ini tumbuh tanpa bisa dikendalikan. "Aku tahu ini salah, Sari. Aku tahu aku seharusnya tidak merasakannya. Tapi..." Randi menghela napas. Matanya penuh dengan penyesalan, tetapi juga sebuah kerinduan yang tidak bisa diabaikan. "Aku merasa hidupku mulai hampa. Mira, dia baik. Tetapi aku merasa tidak ada lagi yang sama antara kami. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, tetapi aku merasa terhubung denganmu." Sari merasa berat di dadanya. Perasaannya bergejolak. Di satu sisi, dia merasa kasihan pada Randi yang terjebak dalam kehidupan yang tidak memuaskan. Tetapi di sisi lain, dia tahu bahwa ini bisa berakhir dengan sangat buruk bagi keduanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pak, kamu tidak bisa seperti ini. Ini hanya akan menyakitkan kita berdua. Aku tidak ingin terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari kita." Namun, meskipun Sari berusaha menahan perasaan itu, dia merasa dirinya terhanyut dalam kata-kata Randi.
Ada sesuatu yang menggoda dalam perasaan yang tidak terucapkan itu, sebuah kedekatan yang berkembang antara mereka berdua, meskipun mereka tahu bahwa itu adalah jalan yang penuh dengan bahaya. Sari tahu bahwa Randi membutuhkan seseorang untuk mendengarkan. Tetapi, apakah dia siap untuk menjadi orang itu? Di luar jendela, hujan mulai turun dengan deras. Suara tetesan air yang jatuh membasahi tanah terasa seperti sebuah pertanda. Ketegangan di antara mereka semakin nyata, dan mereka berdua tahu bahwa perasaan ini tidak bisa lagi disembunyikan. Ketika Randi melangkah lebih dekat lagi, Sari merasakan dadanya berdegup kencang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah mereka terus berjuang dengan perasaan mereka? Atau akan ada keputusan besar yang harus diambil oleh salah satu dari mereka? Hari-hari setelah pertemuan itu terasa semakin rumit. Randi berusaha untuk kembali ke rutinitasnya, namun pikirannya terus terjebak pada perasaan yang semakin berkembang terhadap Sari. Setiap kali ia berada di rumah, ketegangan itu hadir di udara, seolah-olah sebuah rahasia tak terucapkan melayang di antara dirinya dan pembantunya yang cantik. Ia mulai merasa semakin terasingkan dari Mira, meskipun ia berusaha untuk menyembunyikan perasaan itu. Mira, yang semakin sibuk dengan pekerjaannya, tampaknya tidak menyadari apa yang terjadi. Randi tahu bahwa istrinya tidak lagi melihat dirinya dengan cara yang sama. Mereka berbicara sedikit, hanya tentang urusan rumah tangga atau pekerjaan. Tetapi, ketika mereka berdua berada di ruangan yang sama, ada sesuatu yang hampa di udara. Mira tidak tahu bahwa suaminya sedang bergumul dengan perasaan yang semakin sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, Sari juga tidak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa ia mulai tertarik pada Randi. Meskipun ia tahu bahwa ini adalah hubungan yang terlarang, ada perasaan yang sulit untuk diabaikan. Setiap kali ia melihat Randi, ia merasa ada semacam magnet yang menariknya. Randi bukan hanya suami dari Mira, tetapi juga pria yang, meskipun terjebak dalam kehidupan yang monoton, masih memiliki daya tarik yang luar biasa. Sari bisa melihat luka-luka di dalam dirinya, dan meskipun ia berusaha menahan diri, ada bagian dari dirinya yang ingin memberikan perhatian lebih kepada Randi, untuk memberikan kenyamanan yang selama ini ia cari. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Randi memutuskan untuk pergi keluar dan berjalan-jalan di sekitar rumah. Dia merasa terperangkap dalam pikirannya yang semakin kacau. Ketika ia melewati taman belakang rumah, ia melihat Sari sedang duduk di bangku taman, menatap ke langit malam yang penuh bintang. Hujan yang turun sedikit lebih ringan, namun udara masih terasa segar. Tanpa rencana, Randi berjalan mendekat ke Sari. Sari yang terkejut mendengar langkah kaki, menoleh dan melihat Randi berdiri di depannya. Ada senyuman di wajahnya, tetapi senyuman itu kali ini lebih lemah. "Pak, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, berusaha menjaga profesionalisme dalam suaranya, meskipun hatinya berdebar. Randi berdiri di sana sejenak, merasakan ketegangan yang semakin besar. "Sari, aku hanya ingin berbicara," katanya pelan. "Aku merasa terjebak di antara perasaan ini dan kenyataan hidupku. Aku merasa bingung." Sari mengangguk perlahan, merasa bahwa ini adalah momen yang tak terhindarkan. Randi, meskipun pria yang kuat di luar, ternyata memiliki sisi rapuh yang kini terlihat jelas. "Randi, kamu tahu, kita berdua tahu bahwa ini salah. Aku tidak bisa terus melibatkan diriku dalam hal seperti ini," kata Sari, suaranya penuh dengan keraguan. Randi memejamkan mata sejenak. Merasa perasaan bersalah itu semakin mencekiknya. Namun,
Dia tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa mengungkapkan apa yang ia rasakan. Sari, aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku tahu, aku harus memilih antara kamu dan Mira. Tetapi, aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Sari mengalihkan pandangannya, menatap tanah sejenak, berusaha mengendalikan perasaannya. Pak, kamu tidak bisa melanjutkan ini. Ini akan merusak semuanya. Mira, dia tidak pantas mendapati ini. Aku tidak ingin menjadi penyebab masalah dalam keluargamu, katanya dengan suara serak, berusaha menahan air mata yang ingin keluar. Namun, meskipun kata-kata itu terdengar bijaksana, perasaan yang ada di dalam dirinya tidak bisa dihindari. Sari merasa hatinya berdebar, dan untuk sesaat, ia hampir merasa bahwa ada harapan untuk sesuatu yang lebih besar. Namun, rasionalitas kembali menguasainya. Dia tidak ingin terperangkap dalam hubungan yang penuh bahaya ini. Dia tahu apa yang harus dilakukan, dan itu adalah menghindari Randi. Tetapi, Randi tidak bisa melepaskan perasaan itu begitu saja. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah lebih dekat dan duduk di samping Sari. Jarak di antara mereka hampir tidak ada. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Sari. Aku hanya merasa hidupku semakin kosong. Dan aku merasa terhubung denganmu. Aku tidak bisa menjelaskan ini. Aku tidak ingin kehilanganmu. Meskipun aku tahu ini sangat salah, kata Randi, suaranya penuh dengan kerinduan dan ketegangan. Sari menoleh dan melihat mata Randi yang penuh dengan emosi. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat hatinya bergetar, tetapi dia tahu bahwa dia harus kuat. Randi, kita tidak bisa melakukan ini. Kita tidak bisa terus merusak hidup kita dengan perasaan yang tidak seharusnya ada, kata Sari dengan tegas, meskipun suaranya bergetar. Kamu harus memilih dan aku harus pergi. Sari berdiri, berbalik, dan mulai berjalan menjauh. Tetapi, langkahnya terhenti ketika Randi menyentuh lengan bajunya. Jangan pergi, Sari. Jangan tinggalkan aku begitu saja. Katanya, suara Randi kini penuh dengan permohonan yang tak bisa disembunyikan. Sari menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. Aku tidak bisa tinggal, Randi. Ini lebih baik untuk kita berdua. Jawabnya pelan, lalu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Randi yang berdiri terpaku di tempatnya. Hujan mulai turun kembali, seakan alam pun merasakan kesedihan yang terpendam di dalam hati mereka. Ketegangan semakin memuncak. Randi merasa terperangkap di antara dua dunia, antara perasaan terhadap Sari dan tanggung jawabnya sebagai suami untuk Mira. Sari, meskipun hatinya berat, tahu bahwa dia harus melepaskan Randi demi kebaikan bersama. Namun, keduanya tahu bahwa perasaan ini tidak akan mudah hilang begitu saja. Mereka terjebak dalam dilema yang semakin sulit, dan jalan ke depan tampaknya semakin kabur. Apakah Randi akan memilih Sari atau tetap bertahan dengan Mira? Dan apakah Sari akan tetap kuat meskipun perasaan terhadap Randi semakin dalam? Keesokan harinya, suasana di rumah terasa semakin berat. Randi berjalan ke kantor dengan kepala penuh pikiran. Tugas dan tanggung jawabnya seolah menghilang, digantikan oleh kegelisahan yang semakin menjerat dirinya. Setiap kali ia mencoba untuk fokus, bayangan wajah Sari terus menghantui pikirannya. Ia merasa semakin terjepit, tidak hanya antara perasaan terhadap Sari dan kewajibannya sebagai suami, tetapi juga antara kenyataan bahwa ia tidak bisa mengabaikan perasaannya. Mira, di sisi lain, mulai merasakan adanya perubahan. Meskipun Randi berusaha bersikap biasa, ada sesuatu dalam sikapnya yang berbeda. Randi menjadi lebih tertutup,
lebih sibuk dengan pekerjaannya, dan menghindari banyak percakapan dengan Mira. Istri Randi yang selalu penuh perhatian, itu mulai merasa ada yang tidak beres, meskipun ia tidak bisa mendeskripsikan dengan tepat apa yang sedang terjadi. Pagi itu, Mira memutuskan untuk mengajukan pertanyaan yang sudah lama ia simpan. Mereka duduk bersama di meja makan, di ruang yang biasanya penuh dengan tawa. Tetapi kali ini terasa hening. "Randi," Mira memulai dengan suara lembut, namun tegas. "Ada sesuatu yang berbeda pada dirimu belakangan ini. Aku merasa kamu menjauh." "Ada apa, sayang?" Randi terkejut. Tapi ia berusaha menutupi ketegangan yang mulai muncul di dalam dirinya. "Tidak ada, Mira. Aku hanya sedikit lelah. Mungkin pekerjaan yang mulai menumpuk," jawabnya dengan suara datar, mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun, Mira tidak begitu mudah percaya. Ia memandang Randi dengan tatapan yang lebih tajam, mencari tahu apakah ada hal lain yang sedang disembunyikan. "Aku tahu kamu lebih baik dari itu, Randi. Kamu bisa bilang kalau ada masalah. Aku di sini untukmu." Randi menghela napas panjang, merasa terjepit. Ia tahu Mira benar. Hubungan mereka telah berubah, dan ia merasa bersalah atas perasaan yang tidak seharusnya ia miliki. Tetapi, bagaimana ia bisa menjelaskan perasaan yang begitu rumit ini? Terutama ketika ia merasa ada bagian dari dirinya yang menginginkan lebih dari sekadar kehidupan yang biasa-biasa saja. Di saat yang bersamaan, di tempat lain di rumah, Sari tengah berada di dapur. Pikirannya terombang-ambing antara keputusan yang harus diambil dan perasaan yang semakin mengganggunya. Ia mencoba untuk menjaga jarak dengan Randi, meskipun setiap kali mereka berbicara, ada ketegangan yang sulit dihindari. Ia tahu bahwa hubungan ini, meskipun terlihat manis dan penuh gairah, adalah sesuatu yang bisa menghancurkan semua yang ada di sekitar mereka. Namun, takdir tampaknya memaksa mereka untuk bertemu lagi. Randi datang ke dapur. Kali ini lebih lama dari biasanya. Sari sedang memotong sayuran di meja dapur, dan tanpa melihat ke arah Randi, ia merasa kehadirannya. Ada keheningan di antara mereka. Keheningan yang penuh dengan perasaan yang belum terungkapkan. "Randi," suara Sari terhenti. Ia menurunkan pisaunya dan menatap Randi yang berdiri di pintu dapur, melihatnya dengan intens. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Randi tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya berdiri di sana, menatap Sari dengan penuh keraguan. "Aku ingin tahu, apakah kamu merasa seperti yang aku rasakan? Apakah perasaan ini salah?" tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar. Sari menghela napas panjang, menahan diri untuk tidak menunjukkan perasaannya. "Randi, kamu sudah tahu jawabannya. Ini salah, kita tahu itu. Tapi aku juga tahu bagaimana perasaanmu. Kita terjebak dalam situasi yang sangat sulit," jawabnya dengan suara serak. Ada ketegangan di udara, tetapi Sari mencoba untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terlibat lebih jauh, karena ini akan merusak hidup mereka semua. Namun, perasaan yang ada di antara mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Kenapa kita tidak bisa begitu saja melupakan semua ini? Tanya Sari, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Randi. Kenapa kita harus merasa seperti ini? Bukankah kita tahu ini tidak akan pernah bisa terjadi? Randi merasa perasaan bersalah itu semakin mendalam. Ia menyadari bahwa ia telah terlalu jauh terjerumus ke dalam perasaan ini. "Aku tidak tahu, Sari. Aku hanya tahu bahwa setiap kali aku melihatmu, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Aku merasa hidupku tidak lengkap," jawab Randi dengan suara penuh penyesalan. Namun, Sari tidak bisa memberi jawaban yang lebih. Ia tahu bahwa perasaan yang mereka alami tidak bisa berlanjut
tanpa menyebabkan kerusakan. "Randi, kita harus berhenti. Aku harus pergi," kata Sari dengan suara pelan, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Randi merasa hatinya tertekan, tetapi ia tahu bahwa Sari benar. Mereka tidak bisa terus berada dalam hubungan yang seperti ini. Ada banyak hal yang harus mereka pertimbangkan, terutama keluarga, reputasi, dan kehidupan yang sudah mereka bangun. Namun, perasaan itu tidak bisa hilang begitu saja. Mira, yang tidak sengaja mendengar sebagian dari percakapan itu, berdiri di luar dapur. Dia merasa ada yang aneh dengan suasana di dalam rumah. Namun ia tidak bisa menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Keputusan besar sudah dekat. Apakah Randi akan memilih untuk mengabaikan perasaannya dan mempertahankan keluarganya? Ataukah Sari akan pergi, meninggalkan Randi untuk berhadapan dengan kenyataan hidupnya? Pagi itu, Randi duduk di ruang kerjanya dengan wajah yang kosong. Pikirannya terombang-ambing antara dua dunia yang saling bertentangan. Dunia di mana ia adalah seorang suami yang baik dan bertanggung jawab. Dan dunia lain di mana ia merasa begitu hidup setiap kali berada dekat dengan Sari. Di meja kerjanya, ada surat yang baru saja ia tulis. Namun, ia belum bisa memutuskan apakah ia akan memberikannya pada Mira. Ia tahu bahwa setiap kata yang ditulis di sana bisa mengubah hidup mereka selamanya. Apakah ia siap untuk menghadapinya? Mira, yang selama ini merasa ada sesuatu yang aneh dengan sikap Randi, semakin curiga. Ia merasa semakin terasing dari suaminya, seolah ada sebuah tembok tak terlihat yang dibangun di antara mereka. Satu hal yang membuatnya semakin khawatir adalah kenyataan bahwa Randi mulai lebih sering menghindari obrolan pribadi mereka, dan dia menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Hari itu, Mira memutuskan untuk melacak suaminya, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Randi berada di luar rumah, Mira mendekati meja kerja suaminya. Matanya tertuju pada surat yang dibiarkan terbuka, tak sengaja di atas meja. Tanpa berpikir panjang, ia mengambilnya dan mulai membaca. Setiap kalimat dalam surat itu menghantam hatinya. Surat itu berisi pengakuan Randi tentang perasaannya yang semakin kuat terhadap Sari dan betapa sulitnya ia untuk mengabaikan perasaan itu. Mira merasa dunia seakan runtuh begitu saja. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia baca. Hatinya hancur, dan semua kenangan indah mereka bersama muncul kembali dalam pikirannya. Ia merasa dikhianati, namun di saat yang sama, ada rasa kesepian yang luar biasa. Mengapa suaminya tidak memberitahunya? Mengapa ia harus mengetahui ini dari surat yang tidak pernah seharusnya ia baca? Randi pulang ke rumah beberapa jam kemudian. Ketika ia memasuki pintu, ia melihat Mira sedang duduk di ruang tamu dengan wajah yang tidak bisa ia baca. Ada kekosongan di matanya, dan Randi tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. "Mira," panggil Randi dengan suara yang sedikit ragu, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. "Ada apa? Kenapa kamu terlihat berbeda?" Mira menatap suaminya dengan tatapan yang penuh luka. Ia meletakkan surat itu di atas meja di depan Randi, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya begitu tajam. "Randi, kamu tahu apa yang kamu lakukan, kan? Kamu tahu betapa sakitnya aku membaca ini. Apa kamu benar-benar menginginkan hidup seperti ini?" Tanya Mira dengan suara bergetar, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Randi terpana, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terjebak. Ia menganggap bahwa Mira mungkin tidak akan pernah tahu tentang perasaannya, tetapi kenyataannya, ia tidak bisa lagi menghindari pengungkapan itu. "Mira, aku
Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, kata Randi dengan suara serak, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku merasa terjebak. Perasaan ini datang begitu saja, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Mira menunduk, mencoba menahan air matanya. Kamu mencintainya kan? Sari, kamu sudah memilihnya, kata Mira dengan kesedihan yang mendalam. Randi merasakan beban yang berat di dadanya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang harus aku pilih, Mira. Aku terjebak antara perasaan yang aku rasakan dan tanggung jawab yang aku miliki. Jawab Randi dengan penuh penyesalan. Mira berdiri, melangkah pergi ke arah pintu. Kalau begitu pilihlah. Jangan biarkan aku menjadi pilihan yang tertinggal setelah kamu memilih jalanmu sendiri, katanya dengan suara penuh air mata. Aku sudah cukup, Randi. Ketika Mira pergi, meninggalkan Randi dalam keheningan, ia merasa hatinya kosong. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi, keputusan besar harus diambil. Apakah ia akan mengejar perasaannya terhadap Sari, ataukah ia akan memilih untuk mempertahankan keluarganya? Namun, tak lama setelah Mira pergi, Sari datang ke rumah, seperti yang telah ia lakukan berkali-kali. Ia tahu bahwa Randi sedang berjuang dengan perasaannya, dan ia merasa harus berbicara dengannya, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Sari, Randi menyapa dengan suara lemah, duduk di kursi yang sama tempat mereka berbicara beberapa hari lalu. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sari duduk di depan Randi, matanya penuh dengan kekhawatiran. Randi, kamu sudah membuat keputusan. Kamu tidak bisa terus terjebak di antara keduanya. Kamu harus memilih, dan aku tidak ingin menjadi alasan perpisahanmu dengan Mira, katanya dengan suara rendah, namun penuh ketegasan. Randi menatapnya dengan kesedihan yang mendalam. Aku ingin memilih kamu, Sari. Aku ingin hidup bersamamu, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa melukai Mira lebih lanjut. Aku tidak bisa melanjutkan hidup dengan dua perasaan yang bertentangan dalam diriku. Sari menarik napas panjang, menatap Randi dengan mata yang penuh kehangatan, namun juga penuh dengan kesedihan. Randi, aku tidak ingin kamu memilihku karena perasaan bersalah. Aku ingin kamu memilih apa yang benar untukmu. Kalau kamu merasa bahwa Mira adalah pilihan yang tepat untuk hidupmu, maka ikuti itu. Jangan biarkan aku menghancurkan hidupmu lebih jauh lagi. Randi menatapnya, hatinya terbelah. Perasaan yang tumbuh di dalam dirinya begitu kuat. Namun ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang bijak. Aku akan memilih Mira, Sari, kata Randi akhirnya, dengan suara penuh penyesalan dan keputusan yang berat. Aku tidak bisa menghancurkan keluargaku. Sari menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku mengerti, Randi. Aku harap kamu bahagia dengan pilihanmu. Aku akan pergi, dan aku akan berusaha untuk melupakan semua ini, katanya pelan sebelum berdiri dan berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan Randi yang terdiam dalam kesendirian. Mira kembali ke rumah setelah beberapa hari, mencoba untuk memaafkan dan menerima keputusan Randi. Mereka mulai menjalani hidup mereka kembali, meskipun penuh dengan keraguan dan luka yang belum sembuh. Sari memulai hidup baru, berusaha untuk melupakan Randi dan kembali ke kehidupannya yang lebih sederhana. Namun, meskipun mereka memilih jalan yang berbeda, semua orang terjebak dalam kenangan yang akan selalu mengikat mereka. Kenangan tentang cinta yang terlarang dan pilihan yang harus diambil.